Saudara sekalian, ini saya minta kita rapat hari ini. Mohon maaf saya terlambat karena tadi menyelesaikan tadi juga sudah ini praktikat ya perusahaan Tiongkok di Indonesia. Jadi mereka merasa terlalu banyak intervensi. Jadi karena saya tungguin aja semua tadi jadi ya bertahan. Yang kedua, kemarin ini saya langsung loncat aja. Kemarin saya ada presiden dan saya sudah laporkan mengenai ketahanan energi dan ketahanan pangan gua ini. Jadi ketahanan energi itu saya sampaikan presiden itu kedua kali, sebenarnya 3 kali mungkin. Kita saya bilang sudah sampai rapat. Kita Pertamina kita usulkan untuk mengakuisisi perusahaan di Brazil untuk nanti 2 hal, satu untuk gula, tapi juga untuk bioetanol. Jadi karena mereka itu menghasilkan bioetanol terbesar di dunia saya kira di Brazil, dan kemudian Pertamina rupanya sudah mendia, tinggal nanti didistribusikan saja. Nah presiden langsung mengatakan sudah banyak debat saya lapor, dan saya setuju Pak Luhut segera aja didistribusikan, nanti kalau sudah diberes semua kita akan bawa ke atas. Itu tadi mengenai biofuel ini. Jadi saya minta Pertamina kalau boleh nanti dengan BUMN ini juga sudah segera menyiapkan timnya untuk untuk tadi perusahaan itu. Sama juga ini sebenarnya dengan napi beras padi yang ada di Kamboja. Formatnya kira-kira sama. Nanti perusahaan pupuk Indonesia yang itu akan juga nanti kita lihat untuk melakukan akuisisi untuk kira-kira 1,5 juta ton beras, sehingga dengan demikian tahanan pangan kita menjadi baik. Di samping tentu dalam negeri intensifikasi terus kita lakukan untuk padi kita. Saya kira itu pengantar dari saya persilakan dari Pertamina. Silakan dari Pertamina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menko, Bapak Ibu semua. Betul Pak Menko bahwa Pertamina sudah berinisiasi menjajaki untuk melakukan posisi produsen etanol di Brazil, dan kita juga sudah ke sana, dan ini juga memang salah satu alternatif kita setelah kita melakukan sebetulnya mungkin soft launching untuk bioetanol Pak. Tahun kemarin kita sudah untuk Pertamax 95 kita sudah launching, tapi kita memang mengalami kendala dari sisi feedstocknya. Oleh karena itu kita sudah juga sebetulnya berkoordinasi dengan BUMN perkebunan PTPN, tapi memang akan diperlukan waktu untuk melakukan pengembangan dari sisi hulu. Jadi ada potongnya. Jadi program pemerintah di Papua untuk tadi gula dan jagung itu tetap berjalan, tapi itu kan butuh 7 tahun. Betul. 7 tahun. Jadi yang kita buat sekarang, saya sudah pergi ke Brazil itu, memang mereka diberikan tanahnya itu flat, dan hutannya dari hutan yang gede-gede. Nah, saya lihat di sana bagaimana sapi, gula atau sugarcane itu sangat maju. Dan sekarang kalau kita lihat di Brazil itu langit itu biru semua karena mereka tidak pakai tadi fuel yang sulfurnya tinggi. Dan sekarang kita memang minta ke Pertamina jangan hanya tadi mengakuisisi perusahaan yang ada, juga mendirikan pelabuhan di situ dan membeli produk-produk mereka, dan itu tidak bisa nanti ekspor. Karena kalau masalah gula dan juga bioetanol ini saya kira kebutuhan kita cukup tinggi. Kayak gitu Mas, silakan Mas, kamu ngomong. Siapa itu? Jadi memang
seperti yang kemarin minggu lalu kita diskusikan bahwa kebutuhan biofuel ini memang akan terus dibutuhkan Pak. Jadi baik itu dari sisi yang etanol untuk gasolin dan juga untuk diesel Pak ya. Jadi saat ini kita kan dua-duanya masih impor, terutama yang gasolin kita impor. Jadi ya kita mungkin bisa lihat ada terus sampai pengembangan dalam negeri, sampai kita juga bangun untuk yang di Merauke dan di Papua. Kita juga mungkin perlu mempertimbangkan untuk istilahnya beri negara umum Pak. Jadi karena kalau misalnya kita bisa dapat feedstock atau perusahaan di Brazil, kita bukan hanya bisa dapat akses terhadap resources, tapi juga kita bisa dapat knowledge best practice. Karena memang kita bandingkan, saya lihat di sana perkebunannya memang sangat-sangat berteknologi ya, mekanisme. Mungkin izin Pak kalau boleh, teman-teman di Pertamina sepertinya untuk melaksanakan ini butuh beberapa support dari berbagai kementerian. Pak saya ini mungkin langsung ke situ aja. Terima kasih Pak Deputi. Mungkin ini ya, ini mungkin dari subholding kita yang dari PNRE ada Pak Fadi mungkin bisa menyampaikan, tapi intinya memang betul Pak Menko bahwa kita perlu dukungan yang dari berbagai pihak, terutama memang dari sisi untuk kita melakukan impor. Dan ini kan selama ini memang ada biaya masuk ya, yang memang nanti akan mempengaruhi keekonomian untuk kita juga, dan tentunya harga jual kita kepada konsumen. Selain itu yang memang kita sekarang kita hadapi ini, terutama untuk cukai etanol itu 20.000 per liter sekarang masih berlaku, dan ini disamakan untuk kepentingan mungkin konsumsi pangan, sehingga dari sisi biaya sampai sekarang yang kita lakukan untuk Petronas Green ini cukup mahal. Nah ini kamu nanti lihat peraturan yang ada, dilakukan harmonisasi supaya itu betul-betul memang kita bisa mengurangi subsidi, ujungnya kan ke sana. Ya, jadi ujungnya ke sana. Saya bilang sama Rahmat, nanti itu dilihat mana peraturan-peraturan yang perlu kita ubah untuk kepentingan nasional. Ini kan kepentingan nasional, bukan PT-nya si Polan Cibaru, ini PT-nya Republik. Jadi kamu sebagai Pertamina yang impor, ya. Menurut saya apa perlu dia masuk? Katanya kalau perlu. Nah, karena kita lihat nanti kan kita lihat berapa dampaknya ini terhadap subsidi, ya kan, dan kepada lingkungan. Ini pencemaran ini kan. Jadi paling cepat mengurangi pencemaran ini dari hasil penelitian kita adalah tadi bio itu, bensin itu. Jadi kalau kita bisa ganti dengan bioetanol ini dalam waktu berapa tahun, itu saya kira akan dampaknya. Dan itu kosnya kita ingat 10 triliun. Kesehatan mengeluarkan dana untuk pengobatan akibat dari ispa itu. Dan jadi ini mungkin ada beberapa yang kita identifikasi Pak Menko dari Kementerian Menko Maritim dan Investasi, tentunya ini kita harapkan menjadi koordinatornya. Dari BUMN ini juga kita sudah bicara Pak di Kementerian bahwa ini kita sekarang ada moratorium pendirian anak perusahaan atau tabungan, termasuk yang di luar negeri. Ini kita sebetulnya di peraturan Kementerian BUMN ini ada pengecualian sebetulnya untuk di hulu upstream untuk PLNGS ini sebetulnya ada pengecualian. Nah kita ini supaya ini disamakan juga lah, gitu. Ini seperti apa namanya kita melakukan akuisisi atau melakukan kerjasama dengan di upstream bisnis gitu ya. Nah ini juga dengan Kementerian SDM kita juga perlu melakukan alignment ya, bagaimana pengembangan bioetanol ini karena kita juga
sisi kan memang ada program low sulfur gitu Pak Menko. Ini juga kita harus lainkan. Selain itu dari sisi harga tadi mungkin subsidi kita juga harus bicarakan bagaimana, karena kalau misalkan kita sekarang yang non PSO tentunya konsumsinya kan belum terlalu besar kita Menko. Nah kita kalau kita ingin dorong menjadi lebih besar lagi tentunya ke PSO. Nah PSO ini kan tentunya nanti akan sangat terkait dengan misalnya subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Dan juga mungkin ada satu hal lagi yang kita harus pastikan juga, ini berlaku juga walaupun sekarang mereka penjualan sedikit, dengan kompetitor kita juga harus diwajibkan juga nih Pak Menko. Kalau tidak, nanti kita tidak akan market share karena mungkin kita lebih mahal nantinya atau untuk yang non PSO. Nah ini juga standar-standar yang harus diterapkan secara di kami itu juga berlaku untuk pesaing-pesaing kami. Itu yang mungkin kita bisa usulkan. Dari Kementerian Keuangan tentunya dari tadi kita sudah bahas mengenai cukai, mengenai bagaimana subsidinya. Nah ini dengan Kementerian Pertanian tentunya juga kita harus, karena ini menyangkut kepentingan pangan juga, tadi mungkin Pak Menko juga sudah sampaikan, kita ketahanan energi, ketahanan pangan juga kita harus jaga. Jadi kita harus berlain juga dengan Kementerian Pertanian mungkin Pak Menko. Kalau dengan Pemprov ya tentunya ini mengenai lahan, kalau kita mau kembangkan dari hulunya untuk bioetanol ini kita kembangkan di dalam negeri. KLHK dan juga Kementerian Perdagangan mungkin untuk kepentingan ini sama dengan komoditas yang lainnya. Mungkin kalau misalnya kita butuh di dalam negeri ini, bagaimana kalau misalkan kita sudah butuh tapi feedstocknya atau supply-nya terbatas, mungkin ini juga perlu dipertimbangkan adanya impor juga dari Kementerian. Ini lagi masa putra. Ya. Makanya pada Ramadian tidak pertama yang mengkoordinasikan teknis ada dua ya. Satu sebenarnya kita harus melihat secara holistik peraturan kita. Mana peraturan kita, saya tidak sama Pak Erik mengenai ini. Kita sudah sepakat mengenai ini. Jadi itu disesuaikan aja. Nanti apakah peraturan menterinya atau peraturan PMK keuangan atau dan seterusnya. Jadi sekaligus saja diselesaikan mengenai ini. Dan saya kalau boleh usul, coba dilihat bisa nggak ini mengurangi nanti subsidi kita. Di samping tadi bicara kualitas cara yang lebih bagus, tapi bisa nggak? Saya tidak sama Pak Rahmat itu, nanti tidak lagi Mas. Bisa nggak setelah kita mengurangi subsidi dengan memainkan ini? Dan juga nanti dihitung sekaligus karena kita tadi mengimpor barang kita sendiri, ya kan, gula, kemudian tadi juga biofuelnya, bioetanolnya, dan seterusnya. Coba dikaji secara awal deh, secara komprehensif nanti Mas. Saya kasih waktu kali 1 minggu. Nah di samping itu sebenarnya seperti NDT tadi mau mengembangkan jagung, mau mengembangkan apa silakan aja. Nah kalau ada persoalannya pelabuhan nggak ada, kita bikinin pelabuhannya. Jadi berpikirnya holistik ya kan. Nah nanti itu ada pelabuhannya sama aja dengan berjalan. Jadi semua kita pikir atau kita rancang supaya holistik penyelesaian dari masalah ini. Itu dari saya. Silakan tidak. Izin Pak Menko, terima kasih Pak atasnya. Memang dari yang dibutuhkan oleh Indonesia dan juga yang akan dilaksanakan Pertamina ini cukup kompleks Pak. Jadi saya izin bagi 3 tahap. Yang pertama yang short term ini kita fokus di yang non PSO karena lebih kecil kan, volume yang kita punya juga masih belum terlalu besar. Jadi kita fokus untuk misalnya impor dan akuisisi dan impor gitu. Jadi itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, perubahan permen BUMN, misalnya waiver, kemudian impor duty untuk alkohol dan sebagainya agar kita fokus ke situ dulu Pak untuk jangka pendek. Kemudian untuk yang menengah dan panjang jika dibutuhkan tadi kita
kita perlu melaksanakan pembakaran lahan, feedstock, pembuatan pabrik dan sebagainya. Ya mungkin kira-kira seperti ini Pak. Jadi fokus kita saat ini untuk upgrade yang sudah ada di beberapa tempat, kemudian juga akuisisi. Kemudian yang medium term untuk belajar tanam jagung, kemudian cassava dan sebagainya, dan tidak dibutuhkan akuisisi tempat lain. Nah nanti yang untuk yang Merauke dari basis tembok di Papua yang dari basis tembok itu kita fokus untuk program. Jadi ini ada 3 tahap, peraturannya kita sesuaikan sesuai dengan tahapannya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira cukup itu nanti gini aja, nanti seperti Pak Audi di NTT yang kita ngomong kemarin, kalau ada jagung itu di Denko yang punya jagung, silakan aja dikembangin, nanti disatukan aja nanti dengan program tadi yang 3 tahap oleh Pak Rahmat tadi. Silakan, bisa ada lagi bicara. Silakan dari yang lain. Izin Pak Menko, kami siap mendukung penuh berkaitan dengan ini dan sesuai dengan yang disampaikan Pak Rahmat. Untuk program yang short term, antara lain akuisisi sama import adalah lebih banyak nanti terkait dengan kebijakan bersama Menteri Keuangan dan lain-lain. Kemudian terkait dengan akuisisi, kalau diperlukan oleh Pertamina, kami siap saja mendukung untuk kalau diperlukan pendampingan proses akuisisi terkait dengan aspek legalnya, terkait dengan kontra untuk di Brasilnya seperti apa, ya. Dan kemudian kalau bisa nanti juga didampingi dengan paling dari kami paling 2 orang dari BPKP 2 orang, sehingga kemudian Pertamina juga menjadi nyaman dalam proses takeover di perusahaan itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Berarti itu kan ikutin aja Pak mereka. Jadi biar semua kadernya pertama kali, jadi jangan ada yang salah kita dari aspek hukum gitu ya, aspek legal. Dan kalau soalnya tadi kita kalau perlu merubah aturan ya kalau aja. Atau tadi kan tujuannya untuk dengan nasional. Dan PT-nya ini kan saya ambil, saya setuju banget itu dari nanti dari Kejagung, dari KPK, dari mana lagi? BPKP yang paling penting. Itu saya kira cukup bagus ya. Kita juga jangan paranoid juga terlalu aneh-aneh. Dan kemudian nanti yang mau audit suruh siapa, apakah menterinya atau di private house atau bersamaan dengan ATD 2, BPKP juga mau audit, kami juga mau apa dari profesional. Saya kira kalau itu bisa dalam berapa minggu ke depan, kita nanti langsung minta rapat. Jadi sebelum selesai pemerintahan Pak Jokowi, itu sudah kita tuntasin. Biasanya dalam Pak Jokowi kemarin, saya mau ini selesai sebelum Bapak selesai tadi mengenai apa namanya ini etanol review ini, kemudian juga mengenai beras, itu juga mengenai sabun nano, trading atau pricing itu yang juga tuntas. Jadi kita jangan memperlakukan diri kita sendiri. Nah, kita semua secara terpadu, mestinya tidak masalah. Silakan. Ini Pak dari BNR Pertamina. Ya. Ya, jadi sejalan tadi disampaikan Pak Sal dan juga dari Pak Rahmat Pak. Jadi ada yang short term dan long term. Jadi yang untuk short term ini ada sedikit Pak bahwa menurut kami masuk ke binding over. Jadi dari tahapan non binding over ini sudah lolos Pak secara ofisial. Jadi kita masuk ke binding over. Tadi Pak Menko sampaikan kita akan lakukan diligence, itu kita punya waktu 3 bulan Pak. Jadi dalam 3 bulan nanti kita harus memasukkan penawaran harga dan itu nanti akan ada pembukaan menang. Jadi ini cocok saja Pak waktunya dengan tadi yang Pak Menko sampaikan dan Pak Jokowi. Mungkin yang perlu kami minta bantuannya dan disampaikan Pak Ahmad adalah regulasi-regulasi terkait untuk short term action ini Pak. Yang tadi disampaikan waiver untuk BUMN, kemudian untuk biaya cukai dan yang terkait di situ Pak, sehingga kita bisa langsung mendatangkan produknya setelah ya mudah-mudahan kita bisa masuk ke sebagai pemenang Pak. Terkait pendampingan kami
sudah kontak dengan BPKP Pak, dan terima kasih tadi sudah diatur, tapi juga akan kami santikan juga Pak, supaya mudah, terima kasih. Dan kami juga sudah mulai engage untuk konsultan Pak. Jadi nanti semua lengkap. Jadi prosesnya akan kami buat se-clean mungkin, dan mendapatkan pendampingan selengkap mungkin. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan untuk yang short term. Sementara tadi Pak Ahmad sampaikan untuk yang medium dan long term dari Pak Sal juga. Tapi memang nanti izin lahan untuk dari PCU NTT juga dapat bantuan Pak. Nanti kami tidak lanjuti juga. Kemudian reaktivasi yang existing dan pembuatan pabrik juga akan kami lanjutkan Pak. Jadi itu nanti bersamaan untuk mendukung kita mempunyai tahanan di dalam negeri, jadi suasana nanti ini. Jadi sebenarnya gini ya, ini buat teman-teman semua. Pola ini sebenarnya bukan pola aneh ya. Cina itu melakukan yang begitu loh. Ya, Cina itu melakukan pola seperti itu. Jadi mereka tidak akan ke kemana-mana, dan termasuk energi. Kita sekarang baru memulai, tapi kita mulai harus benar. Jadi saya setuju. Nanti biar Mado, Pak Rahmat nanti mengkoordinasikan semua aspek angle yang perlu nanti mungkin kita buat salah supaya diantisipasi. Saya persilakan dari NTT belum. Siap, terima kasih Pak Menko atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menampilkan mengenai fakta lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini saya screen. Jadi kalau kita melihat kepadatan penduduk di Nusa Tenggara Timur ini rata-rata hanya 122 jiwa per kilometer persegi. Jadi sekitar 1,2 orang per hektar. Ini mengindikasikan ketersediaan ruang yang cukup untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Kalau kita lihat di Flores itu yang paling rendah dengan 87, kalau di Sumba itu bahkan lebih rendah lagi, sekitar 37 orang, 37 jiwa per kilometer persegi. Kalau di Timor itu yang paling tinggi adalah Kabupaten Kupang 2.929, ini karena sebagai ibu kota Bapak. Kemudian di slide berikutnya kita bisa melihat bagaimana kesiapan NTT untuk mendukung penyediaan lahan nanti feedstock, serta juga kami telah mengidentifikasi 3 faktor penting sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hamparan lahan yang luas untuk mencapai skala ekonomi industri. Ya, jadi kami sudah identifikasi Pak Menko di Blok saja, kabupaten apa saja. Di sini ada luas lahan jagung, lahan non-sawah, luas lahan kering, dan juga luas hutan produksi yang dapat dikonversi. Ini yang pertama Pak Menko. Kemudian yang berikutnya adalah kesesuaian lahan dan budaya masyarakat untuk budidaya jagung. Ini ada di slide berikutnya. Jadi kalau kita melihat per pulau ini produksi jagung per tahunnya ini juga produktivitas jagung skalanya memang cukup besar, mengindikasikan bahwa NTT itu untuk jagung sudah sangat siap sebagai salah satu tanaman ataupun komoditas utama NTT. Yang berikutnya adalah bahwa mengenai ketersediaan pelabuhan dan depo existing yang dapat dioptimalkan. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 432 tahun 2017, ini ada 97 pelabuhan di NTT. Kelas itu pelabuhan utama 1 di Kupang, ada 12 pelabuhan pengumpul, 7 pelabuhan regional dan 77 pelabuhan lokal. Jadi mungkin yang perlu disiapkan adalah di mana nanti Pertamina akan membangun pabriknya, dan itu yang harus kita siapkan supaya memenuhi syarat untuk pengiriman. Kemudian yang berikutnya adalah kami akan berkoordinasi, dan kami sudah bertemu beberapa kali dengan Pak Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina. Jadi terkait dengan kesiapan NTT, kami akan mendampingi Pertamina untuk mengidentifikasi titik lokasi lahan dan melakukan site visit. Demikian Pak Menko, terima kasih. Pak
lagi, karena mereka lihat tuh rasa apa bagus dia potongin hutan itu. Itu akhirnya kita bikin operasi sendiri lagi gitu. Jadi itu kalau nanti Pak lihat satu, yang kedua langsung aja ada rancang studi dibuat nanti kan komunitas sana itu di mana anak-anaknya, lahan dia punya, di mana pelabuhan yang itu karena kuncinya dulu itu di sana masalah patungan. Nah kemudian di mana nanti tadi seperti yang dibilang Rahmat tadi kita contoh nanti dengan apa yang dibuat oleh apa namanya Cibrajil itu. Jadi kalau itu diambil saya kira mesti dalam 4 tahun ke depan kita mesti hebat karena Dompu itu sekarang jadi faktor itu, beda daerahnya Odi juga itu. Ya, jadi itu aja. Yang baik nanti bisa dikoordinasikan lebih detail sama Pak Rahmat. Pak Menteri ATM itu silakan Gus. Pak Menteri ATM silakan Pak. Ya. Terima kasih Bapak Menko. Kami mendengarkan apa yang dijelaskan Bapak Menko tadi dan pada prinsipnya Kementerian ATM BPN ingin memberikan support penuh tentunya untuk mengalokasikan uang perkebunan untuk bahan bakar biofuel yang akan diproduksi. Kemudian juga tentu dari sisi kesiapan lahan dan tata ruangnya kami akan sesuaikan di lokasi-lokasi yang memang dipersiapkan untuk produksi tersebut. Yang tentunya kita juga ingin memberikan support dan percepatan untuk membuka lahan-lahan kawasan industri klaster energi baru terbarukan. Dengan demikian mudah-mudahan bisa mempercepat prosedur yang dibutuhkan untuk di tahapan awal ini. Demikian Pak Menko, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya pada kita semua, kita posisi tadi di Brazil, posisi di Kamboja bukan berarti kita tidak mengembangkan dalam negeri. Kita kembangkan pun tetap kita akan akan kurang karena juga penduduk kita kan tambah. Ya tambah. Jadi saya kira supaya kita paham semua ini. Masih ada lagi yang lain bicara? Izin Pak Menko. Silakan. Izin dari Kementerian Keuangan. Izin Bapak Teroka dari BKF, izin mewakili Kepala BKF Pak Febrio. Beliau menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Menko tidak bisa bergabung karena harus hadir di rapat paripurna DPR atas nama Menteri Keuangan terkait PPK 2025. Izin Bapak, kami mendengarkan apa yang menjadi arahan dari Pak Menko tadi dan Kementerian Keuangan intinya mendukung Pak upaya tersedianya sumber energi alternatif ini untuk meningkatkan kemandirian nasional kita dan juga tentunya pembangunannya lebih sustainable. Nah, untuk pembebasan cukai bioetanol tadi Pak yang disampaikan, ini sudah ada ruang pembebasannya dan hal ini untuk prosesnya memang diperlukan adanya izin usaha industri Bapak yang dari Kementerian yang akan menerbitkan itu dan untuk kemudian menjadi dasar bagi proses untuk surat ketetapan fasilitas pembebasan cukainya nanti dari Kementerian Keuangan. Untuk biaya masuk, izin nanti kami akan cek konvergensi antara negara mana saja yang akan disasar untuk impor dengan besaran tarif biaya masuk yang refleksi dan terhadap harusnya. Kita bukan mengimpor banyak negara itu, kita mengimpor barang kita sendiri. Siap Bapak. Ya. Kita punya itu, jadi kita mengimpor barang kita. Jadi perlakuan kita juga, ya. Coba dilihat kalau belum ada aturannya, kok bikin aturannya itu. Baik Bapak, baik. Ya. Jadi nanti kami akan koordinasikan dengan Pak Ahmad tentunya Pak dan terkait siap. Baik. Ekosistem baru dalam penanganan ini gitu. Ya. Baik Bapak. Yang akhirnya lebih mahal itu lebih mahal aneh, mesti lebih murah. Ya siap Bapak siap. Oke. Silakan yang lain. Kalau nggak ada saya kasih 2 minggu Pak Rahmat untuk tadi detailkan ini lagi dan kita nanti rapat lagi 2 minggu ke depan. Saya sudah bicara nanti action dan kalau bisa kita sudah bisa konsulkan untuk langsung dibawa ke rapat sehingga nanti rapat memutuskan. Saya nggak tahu untuk Rahmat masih waktunya untuk dirinya bisa terpakai. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.